Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Seperti biasanya, di setiap perjumpaan saya bakal selalu kasih kalian informasi menarik mengenai dunia sains dan astronomi. Dan kali ini, saya akan membahas mengenai teori aneh dari mendiang Stephen Hawking yang terbukti nyata di alam semesta ini. Kalian semua pasti udah tahu kan tentang mendiang Stephen Hawking, karena beliau adalah salah satu fisikawan teoritis terbesar di zaman modern ini. Selain itu, mendiang Stephen Hawking juga terkenal karena penampilannya di media dan perjuangan seumur hidupnya melawan penyakit yang melemahkannya hingga akhir hayatnya. Beberapa penemuan dan teori sains modern penting saat ini bisa dibilang datang dari karirnya yang cemerlang selama 5 dekade di bidang sains. Dimulai dengan tesis doktornya pada tahun 1966, karya inovatifnya pun terus berlanjut tanpa henti hingga makalah terakhirnya pada tahun 2018 silam. Makalah itu diselesaikan hanya beberapa hari sebelum kematiannya pada usia ke-76 tahun. Bisa dibilang mendiang Stephen Hawking ini bekerja di ujung tombak intelektual fisika, dan teorinya seringkali tampak aneh pada saat dia merumuskannya. Namun, meskipun aneh, teori itu perlahan-lahan diterima ke dalam rumus utama ilmiah, dengan bukti pendukung baru datang setiap saat yang tidak diketahui. Mulai dari pandangannya yang menakjubkan tentang lubang hitam, hingga penjelasannya tentang awal mula alam semesta yang sederhana. Nah, berikut ini adalah beberapa teorinya yang terbukti benar di alam semesta ini. Dan seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa ya, untuk ikuti juga sosial media kami agar kalian semua menjadi yang ter-up-to-date mengenai informasi astronomi. Yang pertama adalah mengenai Big Bang. Mendiang Stephen Hawking memulai dengan awal yang baik dengan tesis doktoralnya yang pada saat itu beliau tulis ketika adanya perdebatan sengit antara dua teori kosmologis yang saling bersaing, yaitu Big Bang dan Steady State. Kedua teori itu menerima bahwa alam semesta ini mengembang, tetapi teori yang pertama tadi mengembang dari keadaan super padat yang waktu itu terbatas di masa lalu. Sedangkan untuk teori yang kedua mengasumsikan alam semesta telah mengembang selamanya dengan materi baru yang terus-menerus diciptakan. Nah, untuk mempertahankan kepadatan yang konstan dalam tesisnya, mendiang Stephen Hawking menunjukkan bahwa teori steady state secara matematis bertentangan dengan diri sendiri. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa alam semesta dimulai sebagai titik yang sangat kecil dan padat yang disebut sebagai singularitas. Pada saat itu atau dulu, teori itu tidak banyak diterima oleh kalangan ilmuwan lainnya. Namun saat ini, deskripsi mendiang Stephen Hawking tentang Big Bang tadi hampir diterima secara universal di kalangan ilmuwan modern. Yang kedua adalah tentang lubang hitam. Kalau bicara tentang lubang hitam, tentu tidak dapat dipisahkan dengan mendiang Stephen Hawking. Pada awalnya, keingintahuan matematika ini muncul dari teori relativitas umum Albert Einstein, dan mereka telah diperdebatkan selama beberapa dekade ketika mendiang Stephen Hawking mengalihkan perhatiannya kepada mereka pada awal tahun 1970-an. Kejeniusan mendiang Stephen Hawking pada waktu itu adalah dapat menggabungkan persamaan Einstein dengan persamaan mekanika kuantum. Nah, dari situ, ia pun mengubah apa yang sebelumnya menjadi abstraksi teoretis menjadi sesuatu yang tampaknya benar-benar ada di alam semesta ini. Nah, hal itu kemudian terbukti pada tahun 2019, yaitu ketika Event Horizon Telescope memperoleh gambar langsung dari lubang hitam supermasif yang bersembunyi di pusat galaksi raksasa Messier 87. Lanjut, yang ketiga adalah mengenai radiasi Hawking. Jadi lubang hitam mendapatkan namanya karena gravitasinya begitu kuat sehingga foton atau partikel cahaya seharusnya tidak bisa lepas darinya. Namun dalam karya awalnya tentang masalah ini,
mendiang Stephen Hawking dengan menerapkan teori kuantum, ia berpendapat bahwa pasangan foton dapat secara spontan dibuat dari ketiadaan, dan beliau menyadari bahwa beberapa foton ini akan tampak terpancar dari lubang hitam. Nah, teori itu sekarang disebut sebagai radiasi Hawking. Pada awalnya sama seperti Big Bang tadi, teori ini tidak begitu diterima oleh kalangan ilmuwan lainnya. Namun, teori itu baru-baru ini dikonfirmasi dalam percobaan laboratorium di Institut Teknologi Technion di Israel. Berdasarkan penelitian dan penemuan mengenai lubang hitam sebelumnya, para peneliti menggunakan analog akustik atau sebuah lubang hitam sonik di mana gelombang suara tidak dapat melarikan diri. Dalam penelitian itu, para ilmuwan kemudian mendeteksi radiasi Hawking yang setara persis dengan prediksi mendiang Stephen Hawking sebelumnya tentang ketidakteraturan suatu sistem yang dapat bertambah seiring waktu dan tidak pernah berkurang juga. Oke, sekarang kita sampai di teori yang keempat, dan teori ini adalah mengenai teorema wilayah lubang hitam. Penemuan gelombang gravitasi baru-baru ini yang dipancarkan oleh penggabungan pasangan lubang hitam menunjukkan bahwa mendiang Stephen Hawking ini benar lagi dalam teorinya. Seperti yang dikatakannya mendiang Stephen Hawking kepada media BBC setelah peristiwa pertama pada tahun 2016 silam. Di situ, ia mengatakan bahwa sifat sistem yang diamati itu konsisten dengan prediksi tentang lubang hitam yang ia tulis pada tahun 1970-an. Kemudian, pengamatan yang lebih baru telah memberikan konfirmasi lebih lanjut tentang teorema luas Hawking atau luas dari lubang hitam. Dan sebagai bonus, kita akan menyampaikan juga mengenai beberapa teori Stephen Hawking yang terdengar menarik tapi masih belum terbukti di alam semesta ini. Yang pertama adalah mengenai multiverse atau anggapan kalau alam semesta yang kita tempati saat ini adalah satu dari banyaknya alam semesta lainnya. Jadi, menjelang akhir hidupnya, mendiang Stephen Hawking ini mengutak-atik teori multiverse atau gagasan bahwa alam semesta kita yang diawali dengan Big Bang hanyalah salah satu dari jumlah tak terbatas gelembung alam semesta yang hidup berdampingan. Jadi, dalam makalah terakhirnya pada tahun 2018 yang lalu, mendiang Stephen Hawking berusaha dengan kata-katanya sendiri untuk mencoba membuktikan keberadaan multiverse. Beliau mengusulkan kerangka matematis yang baru meskipun tidak menghilangkan multiverse sama sekali, dan dari situlah menjadikan multiverse ini terbatas daripada tak terbatas. Tetapi seperti halnya spekulasi tentang alam semesta paralel, kita tidak tahu apakah ide dari mendiang Stephen Hawking tadi benar, dan tampaknya tidak mungkin para ilmuwan dapat menguji ide tadi dalam waktu dekat ini. Yang kedua adalah tentang salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para kosmolog. Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Pandangan mendiang Stephen Hawking sendiri adalah bahwa pertanyaan itu tidak ada artinya sama sekali. Untuk semua maksud dan tujuan, dan juga waktu itu sendiri, serta alam semesta, dan segala sesuatu di dalamnya, dimulai dari Big Bang itu, menurut Stephen Hawking. Nah, dari situlah, ia berpendapat baginya seluruh alam semesta ini tidak ada kemungkinan adanya pencipta. Ya, itu bahasa halusnya sih, saya yakin kalian pasti dapat memahaminya. Demi Tuhan, saya ateis. Dengan adanya pernyataan itu tadi, tentu saja tidak akan disetujui oleh banyak orang, mungkin termasuk kalian juga. Tetapi, pendapat yang diungkapkan oleh mendiang Stephen Hawking tadi bisa dibilang adalah ungkapan pribadinya mengenai alam semesta dan pandangannya mengenai keteraturan semesta yang ia pelajari seumur hidupnya. Nah, itu tadi adalah 4 teori aneh dari mendiang Stephen Hawking yang terbukti nyata di alam semesta ini. Semuanya telah dibuktikan keberadaannya oleh ilmuwan modern saat ini, dan tentu akan dikembangkan lebih lanjut untuk penemuan yang lebih menakjubkan di masa mendatang. Saat ini mendiang Stephen Hawking memang telah tiada, namun karya serta tesisnya yang luar biasa mengenai astrofisika tidak akan pernah mati, bahkan dapat menghasilkan penemuan baru yang saat ini mungkin masih misterius. Dan ya, mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga pembahasan kali ini dapat memberikan wawasan baru seputar dunia astronomi dan juga hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak video menarik lainnya mengenai dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.